Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير كان له من الأجر مثل فاعله. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaklah dari kalian itu menjadi segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, melarang mencegah dari perbuatan mungkar, wa ulaika humul muflihun, ya, ini di surat Ali Imran, ya. Di situ ada keterangan, ya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ya, memilih, ya, menjadikan dan memilih kita sebagai dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanpa kita meminta, ya. Jadi kita lahir di masa era umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Tapi Allah milih kita, ya, lahir dari golongan umat Nabi Muhammad, kudu lahir dari, ya, orang tua yang non Muslim, ya. Walhamdulillah. Nah, merupakan satu nikmat, ya, yang paling besar. Tetapi nikmat tersebut kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad ada tanggung jawabnya, ya. Gak hanya seneng kalau tidak ada umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Kalau ingin menjadi yang terbaik, ya, jadi yang terbaik dari umat Nabi Muhammad itu harus ada 3 poin ini, ya. Yang pertama disebutkan, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Yang pertama, ya, selalu ngajak kepada kebaikan, ya. Nyeru, mengajak, ya, mendorong orang untuk berbuat baik. Ini yang pertama. Ya, misalkan, ya, nasihati kebaikan, nasihati, ya, jauhi hal yang haram, ya, menasihati, mengajak kepada kebaikan, ayo sholat jamaah, ya, berbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi, zikir dan lain sebagainya, ya. Itu membuat kita menjadi penyambung lidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak ada umat Kanjeng Nabi sing pasif, ya. Jadi umat Kanjeng Nabi mek ngandel nongko oleh syafaat tapi kita gak lapo-lapo, ya. Ya ndak ada nilainya, ya. Kalau jadi umat Kanjeng Nabi harus ada 3 unsur ini, ya. Mengajak kepada kebaikan, ya. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, ya. Ngajak kepada al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu, ya, ini para ulama mengatakan ma'ruf itu syariat Allah dan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu maksudnya. Kalau al-khair itu menyeluruh, ya. Al-khair itu menyeluruh. Tapi kalau al-ma'ruf, ya, al-ma'ruf itu jadi perbuatan baik yang berlandaskan syariat. Jadi misalnya kita mengenalkan orang-orang untuk tentang kewajiban sholat, ya, ayo sholat dijaga, ya. Kalau kita ingin selamat, ya, sholat 5 waktu dijaga. Kalau kita ingin, selamat di dalam rumah tangga, hak istri, hak anak dijaga. Contohnya seperti itu. Ingin selamat ketika kita cari nafkah, usahakan nafkah dari rezeki yang halal, ya, itu, ya. Nah, yang ketiga, nahyun anil munkar, ya, mencegah perbuatan mungkar. Nah, kalau yang nomor 1 dan 2, ya, ini insya Allah kita semua bisa melakukan, ya. Ngajak kebaikan itu gampang, ya.
Alwi kali posting kebaikan, ngajak gini. Sudah ilal khair, ya, ngajak kepada kebaikan, ya. Amar ma'ruf, ya, memberikan satu postingan misalnya konten tentang kewajiban sholat, ya, tentang keutamaan sholawat kepada kanjeng Nabi, tentang keutamaan silaturahim, itu amar ma'ruf sudah. Tapi nahi mungkar, nah ini yang sedikit orang melakukannya, ya. Kenapa? Karena orang nahi mungkar itu pasti banyak yang nggak suka, ya, pasti itu. Kalau amar ma'ruf, ya, semua orang senang, ya. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu senang diajak kebaikan, ya. Tapi nahi mungkar, nah itu, ya, nahi mungkar itu tidak semua orang mampu menerima, ya. Gampangnya aja contoh misalnya, itu alif ingin ini, ya, contohnya, kok nggak tahu salah ya, kan, ya. Kan ada nilai apa nahi mungkarnya kan gitu kan, ya. Tapi orang mengatakan kok nggak tahu salah ya, misalnya gitu, ya. Semua orang pernah berbuat salah. Seperti kita nasihati orang, ya. Salawi ojo sok suci ya ngono, ya. Ojo sok suci, butuh sok suci, bro, ya. Iki padha-padha cek selamat kabeh ngono, ya. Itu nahi mungkar itu memang yang paling banyak orang enggak suka. Tapi justru dari 3 hal ini yang paling tinggi derajatnya nahi mungkar itu tadi. Ya. Kalau kita enggak bisa nahi mungkar lingkungan sekitar, kita nahi mungkar dari diri kita sendiri. Ya. Misalnya ya wah sik ono duit, ya, punya orang banyak. Terus kita punya ilmu, punya kesempatan bagaimana uang ini kita korupsi misalnya, ya. Dengan ilmu kita wis diakali, wis, ya, nilainya diakali, dimanipulasi, direkayasa dan lain sebagainya, ya. Tapi kemudian kita nahi mungkar terhadap diri kita sendiri, ojo gak oleh iki haram, ya, kok ditutup dino kiamat di akhirat. Enggak jadi, itu namanya nahi mungkar terhadap diri kita sendiri. Misal kita juga dekat dengan seseorang misalnya, kita belum nikah, si jomblo, ya, dekat ambil seseorang, terus kita berduaan, kita punya kesempatan untuk melakukan, ya, mendekati perbuatan zina. Kalau sing sepi, ya, tapi kita nahi mungkar terhadap diri kita sendiri, ojo, gak boleh, ya, ini merusak kehormatan orang lain, kita cegah, wis, gak boleh, ya, sing halal luwe apik misalnya ada gitu, misalnya kayak ngono, ya, misalnya, ya. Aku takut, ya, gak boleh misalnya, ya. Tapi ono ndak sih, ya, maaf aja, kadang itu, ya, kadang pecian, ya, apa seragam hadroan tapi assalamualaikum ukhti, ya, gimana kabarnya ukhti, sudah sholat malam, ya, ayo berangkat ke majelis, ya. Ya, ayo berangkat ke majelis, berbanyak sholawat, berangkat sama saya. Nah, ini melanggar kayak ini, ya. Jadi nahi anil mungkar, ya. Walaupun tetapi dari 3 hal ini, ya, amar ma'ruf nahi mungkar terutama, ya, itu akan hukumnya fardu kifayah, ya. Jadi jika ada orang yang sudah melakukan, sudah gugur kewajiban kita, ya. Di dalam hadis kan dijelaskan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadi, hendaklah dia cegah, dia rubah dengan tangannya, ya. Ini para ulama mengatakan ini tugasnya umaro, ya, aparat, ya, atau mereka yang berwenang, ya. Fa'ilamnya tadi fabilisani, nek gak iso maka dengan lesannya. Bilisan ini tugasnya para ulama, ya, memberikan nasihat, ya. Fa'ilamnya tadi fabiqalbi, fabiqalbi kita iki wong awam iki, ya, misal moro nek Jodipan dibangun, ya, pabrik miras, ambek kasino terbesar Muharto misalnya, ya, nauzubillah jangan sampai, ya. Misalnya, ya, kita kate ngelarang gak bisa, ya, wis iki dagangane pusat iki gak iso, ya, wis ana izin misalnya. Nah, berarti kita cukup ingkar di hati, yang, ya Allah, wis aku ndak ridho ada pabrik miras di sini misalnya, nah, ya. Tapi jarine kok gak ridho pabrik miras, tapi lek ono manten mesti ono miras, banjakan miras ambek ngucut anu, ya. Ya. Jadi itu, ya,
contoh nahi mungkar ma'ruf nahi munkar ya seperti tadi. Misalnya kita diundang bowo ya. Kon diundang bowo moro-moro nek kene manten iku ana bancaan sing koyo ngono iku ya. Ada kan ya. Ya. Si ono kan kayak gitu ya. Terus maka kita itu wis ngaji hati-hati kadang itu kan gelas iku kan dadi siji ya. Gelas iku digawe ngombe barang ngono iku disuduhno nang kene tamu ya. Kalau kita hati-hati jangan ya. Mungkin kita makan sing kue-kue aja ya. Justru malah kalau bisa jangan makan makanan yang ada sembelihannya di situ. Itu kalau kita hati-hati loh ya. Walaupun pada asalnya itu boleh saja ya. Cuman kita lebih hati-hati, ikhtiyat itu lebih afdol. Ya. Kalau kita tahu loh, lah iki acara manten ya digelar koyo ngono iku. Ya, yo ngupit, dan lain sebagainya. Ya. Berarti kan hal yang seperti aja dilanggar. Berarti kan ketika proses penyembelihan kan bisa jadi tidak sesuai syariat. Ya. Kurang meneh anggap apa? Anggap hiduan dan lain sebagainya ya. Makanya kita lihat hati-hati ya, ya sudah wis cukup hadir tok ya. Ya hadir tok selesai, enggak perlu usah samakan dan lihat hati-hati loh ya. Kalau hati-hati loh ya. Tapi misalnya waduh kadung bowo sekete gak mangan yo rugi ya. Waktu gak mangan yo rugi ya. Itu ada di kalian sendiri. Tapi intinya lihat hati-hati loh ya. Kalau hati-hati ya lebih baik dihindari ya. Dihindari ya, jadi itu lebih baik ya. Kenapa? Karena Allah pasti akan gantikan yang lebih baik ya. Sopune wong sing ninggalo barang sing haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan berapa kali lipat sesuatu yang halal yang lebih baik. Pasti itu, gak mungkin gak ya. Pasti itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya itu nahi mungkar itu yang paling sulit memang ya. Nahi mungkar yang paling sulit. Apa nih misalnya ya, misalnya alwi moro sawi dikongkon ngewangi biyoto ndek kono ya. Kita biyoto ternyata enggak kayak gitu ya, Bu. Ya. Lek ingkar ya wis pokate nutur iki ya dulur dhewe ya. Akangeh lan ya lebih baik menghindar ya, wis sekedar ngetok-tok ya gawe syarat kayak gitu itu. Ya syukur-syukur lek iso dikandani. Ya. Tapi kadang kok dikandani selain donatur dilarang ngatur. Selain donatur dilarang ngatur gitu ya. Itu memang itu. Jadi memang ya menjadi kaya itu ya baik ya. Kalau tujuannya kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh ya. Memang kita harus niat muslim itu ya harus kaya ya. Kaya dalam segala hal ya. Ya kan ya Allah ya. Kayak dungane alu ya Allah. Jenengan paringi kula 350 juta bulan niki ya Rabbnya. Mboten napa kula pasti bersyukur kok. Mangke bulan ngajeng jenengan tambahi 500 juta ya. Sing mantep dungane nanti Allah kasih aja itu ya. Tapi aja lali ditambahi fi khairin wa lutfin wa afiyah ya. Ada orang itu ya doa sama Allah ya. Ya Allah ya. Saya pingin uang 10 miliar ya. Beri saya uang 10 miliar. Tuh mendungane ya. Ya Allah beri saya uang 10 miliar. Uang 10 miliar. Dikabulno sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dengan cara yang kurang sip, kurang pas. Apa itu? Anaknya dibunuh orang. Anaknya terlibat pertikaian, dibunuh orang. Ya akhirnya si pembunuh tadi itu ditangkap. Nah, mau dikisos. Hukum penggal. Ya. Tapi karena si keluarga sudah dimaafkan. Akhirnya dapat dia ya. Dapat denda, uang ganti 10 mil. Ya, oleh duit 10 mil ya, tapi kehilangan anaknya ya, anaknya mati ya. Makanya kalau doa itu tambahi belakangnya fi khairin walatwin wa afiyah. Dungo ya Allah aku njaluk dungo panjang umur, tapi gak ditambahi terakhir ya. Fi ta'atillah fi khairin walatwin wa afiyah. Panjang umur sampai seterus sampai melungker ya kan. Ya, kan kurang baik kalau seperti itu ya.
Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu ciri-ciri umat Kanjeng Nabi ya. Jadi itu ya. Terus selanjutnya kitab Nasaih Diniyah. Qala alaihi salatu wassalam adalu alal khair kafaili ya. Kayak gitu. Ya, kemarin kan sudah ini ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi sudah. Alif wa qala alaihi salatu wassalam adalu alal khair kafaili. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam adalu alal khairi kafailihi. Man ja'ala du'a ilal khairi Da'bahu wa syuhlahu faqad akhadha fi haddin wafirin min mirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sara ala sabilihi allati qala Allah ta'ala fiha kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Walam yakun syuhlahu alaihi salatu wassalam fi jami'i awqatihi ghairat da'wati ila Allah bi qawlihi wa fi'lihi. Walidzalika ba'athahu walidzalika amarhu. Nah ini ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh adalu alal khairi kafaili. Ya. Seseorang yang menunjukkan kebaikan maka dia sama halnya dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Ya. Kita ya walaupun kita arang-arang mau sholawat ya, contoh ya misalnya. Terus kita ngajak orang, kenalkan orang, nasihati orang, cak sing akeh sholawat ya. Ku cak uripe diparingi barokah, diparingi gampang sembarang kaliri. Terus wong iku sregep maca sholawat. Ya. Cukup sholawat, maka orang itu dapat pahala dan kita dapat pahala yang sama ya. Termasuk juga diantaranya yang double-double yaitu orang ahlul ilmi ya, orang ngajarkan ilmu, ngajarkan Al-Quran ya, ngajari Quran, ngajari alif, ba, ta kayak gitu, itu berapa banyak pahalanya itu ya. Adal al khairi kafaili ya. Jadi seseorang yang menunjukkan kebaikan ya, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut ya, tanpa berkurang sedikit pun ya. Marah sih. Ini anaknya anaknya Mas Haris. Marah sekali. Mir Samir. Siapa ini Mir? Wis gak dong itu. Contoh ya. Contoh orang ngajak kebaikan seperti apa? Apa Alif? Contoh nih Alif. Ngajak kebaikan. Ngajak ke majelis ilmu. Terus Lutfi apa contoh nih? Ngenalno iki lho ono pesona nggonang legi ayo toko. Apa wi contoh nih? Ngajak kerja bobol Alfamaret Indomaret. Ya. Jadi ngajak kebaikan, segala hal sesuatu yang intinya kita ngajak kepada kebaikan gitu kita dapat pahala yang sama. Ya. Contoh misalnya ya Alwi nge-share, ayo sapa sing kate donasi pembangunan pesantren misalnya. Ya, iki lho linki tak kasih nomor rekening. Ya. Kene gak iso nyumbang tapi kita jadi wasilah, ya. Jadi wasilah, maka kita dapat pahala, ya. Tapi lek iso ya jadi wasilah to rek, ya. Ono rezeki lebih yo nyumbang sedekah ya. Jadi adal al khair kafaili. Sama halnya juga dengan orang yang ngajak kepada keburukan, ngajak maksiat, dia juga sama, ya. Contoh misalnya, kalau takon, ya. Pak Daud, sampean uruan ndek kene koyo ndek kampung kene aku tau krungu ngono wong dodol ciu sing apik nomor 1. Amer sing paling murah ya. Berbintang sing paling murah iku sebelah ndi? Diko lho.
kono sampean niku regane kok didik ya. Nah, kita gitu. Wong niku budal ngombe meletre sampai oleh dosa sing padha ya. Tapi kalau kita goro dalam yang seperti itu gak apa-apa. Ya. Oh, gak lumon aku kok ngene iku. Gak ono iki niki wonge saleh kabeh ya. Seneng selawatan kabeh iki niki gak ono ya. Kalau sampean salah lek golek nang kono, padahal ada ya. Lu enggak paling sampean salah krungu ya. Jadi tapi itu tarwiyah ya. Jadi tauriyah ya. Tauriyah itu ya jadi khilah di dalam ilmu fikih. Jadi misalnya ada orang ya, nek wong teko nang ngene alwi, wong nggo arit. Ya wi, pakai tahu nek kemas ya sampai nggo arit ngene iki. Loh, apa sih? Aman roh wong nang ndi? Tak berkati tak pateni, padahal orangnya lewat depanmu tadi. Ya. Waduh. Aku gak ndelok wong liwat nang kene. Di atine alwi. Jam 7 isuk mangga ono wong liwat kene. Ya. Oh ya wis, baru padahal orangnya lari sana. Ya. Itu untuk demi menyelamatkan orang lain. Nah, itu jadi boleh. Jadi tauriyah. Ya. Oh, misalnya apa namanya? Tapi ojo digawe ya. Wih, kon wis mari salat ya, kon gak salat jamaah yo. Loh, wis mari aku wis salat jamaah aku. Di atine wingi. Ya, iku koyo arek pondok ya. Ya, kon gak salat jamaah yo. Loh, saya sudah salat jamaah ya. Di atine kemarin. Oh ya wis ngono ya. Ada lagi ya fit zaman dulu di pondok ya. Ini gak jamaah ya? Loh, jamaah ya? Oh ya wis ya khair. Lihatin, udah anak anjan jamaah. Benar-benar jamaah. Jadi ada gitu itu ya. Jadi namanya itu untuk tauria lah itu. Ya. Bun tauria itu jadi plesetan lah kayak namanya ya. Lihatin dulu ya. Mirsamir. Sama halnya orang ngajak kebaikan itu dapat pahala yang sama. Begitu pula sebaliknya. Ya, orang yang ngajak kejelekan, ngajak maksiat, dia mendapatkan dosa yang sama ya. Seperti sebagaimana halnya orang ngajak benci orang lain. Oleh dosane podo ya. Nyebar fitnah sana sini ya. Dosane double. Semakin banyak yang diajak untuk benci seseorang, semakin banyak itu pula dosanya ya. Makanya hati-hati ya. Di dalam kita memposting apapun ya, hati-hati ya. Jangan sampai malah membuat ya hal yang menyebabkan amal ibadah kita habis, entek ya, tanpa disadari ya. Salah satu halnya seperti itu ya. Kita lihat akhir-akhir ini kok seperti itu ya. Makanya ya harus punya ilmu ya. Makanya faman ja'ala du'a ilal khairi, maka sapa wong ingkang dadosaken doa ilal khair senantiasa ngajak kebaikan ya. Dakbahu wasulau, dakbah itu kebiasaan ya, kebiasaan jadi sifat, wasulahu kesibukannya, faqad akhadha bihadin wafirin, maka sungguh dia telah mengambil ya satu bagian yang sempurna daripada warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tugas kita lek kepengin jeneng Kanjeng Nabi ya, ajak kebaikan ya, ajak orang kepada kebaikan, kenalkan kebaikan kepada orang banyak sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lek kepengin kita itu tadi ya dibangun Kanjeng Nabi ya itu sudah ya, gak usah muluk-muluk ya, kenalkan ajak orang itu kepada kebaikan ya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah ya. Wasara ala sabilillati qala Allah taala fiha, maka sungguh dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul hadhi sabili, ini adalah jalanku ya. Adu ilallah, aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maka tidak ada kesibukannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua waktunya itu kecuali apa? Ad-da'wa ilallah biqauli wa fi'li, selalu ngajak kebaikan ya. Isine ku dakwah tok ya. Dakwah tok berarti ya kamu kudu dadi ustaz terus enggak ya, bukan ya. Apa jamaah tabligh ya. Enggak ya.
Udah mau futsal dibarani udah gak punya anak nanti ya. Ya. Iya, emang bener ya. Ya, emang bener ya. Ya, kan tadi bal-balin sampai mari ngomong dibarani. Ya, emang bener, memang Masya Allah semangat mereka insya Allah luar biasa ya. Tapi memang mereka semua orang punya cara masing-masing ya. Memang semua punya cara masing-masing. Jalannya sama ya. Jalannya sama, tujuannya sama. Ngajak kepada kebaikan ya. Moro pasien anak kerja ya kenalkan dengan sholat ini ya sih memang Masya Allah ya. Jadi bahkan tidak sedikit di antara mereka itu ya yang iso nyadar orang ya, ngajak orang, kenalkan orang kebaikan ya. Kalau kita kan kadang sih mikir-mikir ya, waduh yuk ada ini ya. Paling ya kita ngajaknya dengan cara pelan-pelan ya, cara pelan-pelan gitu ya. Makanya kalau kita itu ya niru Kanjeng Nabi, semua waktunya itu adalah mengenalkan kepada, mengajak manusia kepada Allah dan ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Khairud dakwah ilallah biqaulihi wa fi'li, dengan ucapan juga dengan perbuatan. Oleh karena itu, karena sifat inilah ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus Lutfi, kama qala ta'ala qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi wa ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab fa aqrabun nasi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadzal amr wa aktsaruhum syughlan bihi wa atamahum dukhulan fihi a'ni bihi da'wata ila khairi al-mufassir bil imani wa ta'ah. al-mufassir bil imani wa ta'ah wa nahyi 'anil alladaini humal kufru wal ma'asi. Ya, iya. Jadi ya makanya firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan ya Muhammad ya, innama umirtu an a'budallah ya. Aku itu diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala wala usyriku bihi, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi atu wa ilaihi ma'ab, kepadanya lah ya aku meminta, aku memohon, aku menyeru, aku mengajak, wa ilaihi ma'ab ya, dan kepadanya lah aku kembali ya. Fa aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya. Jadi ini kasih garis bawah ya. Jadi apa bahasane itu? Bahasa lek konten apa? Of ya, point of view. Ya, ya. Jadi tagline-nya gitu nanti ya. Ya. Siapakah orang yang paling dekat dengan Rasulullah? Gitu ya. Tulisan wijak gak lali. Thumbnailnya. Ya. Siapakah orang yang paling dekat dengan Rasulullah? Gitu ya. Ya. Jadi siapa? Jadi dari ayat ini ya, poinnya apa? Fa aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah akhrasuhum ala hadzal amri. Orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan yang paling utama dengan beliau nanti di dunia dan di akhirat. Gak main di akhirat tok loh ya. Kalau fil akhirah itu ya kan aksarum alayya sholatan ya. Tapi ini di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia wal akhirat yaitu orang yang paling istilahnya akhrasuhum, paling semangat ya di dalam mengamalkan perintah ini ya. Wa aktsarum syughlan bihi, dan yang paling banyak mengerjakan hal ini ya. Wa atamuhum duhulan fihi, dan yang paling totalitas ya di dalam mereka itu menyelami perintah ini, masuk dalam perkara ini, yakni ad-da'wah ilal khair ya. Jadi ngajak kepada kebaikan ya. Tentunya ya atas dasar intinya poinnya ngajak kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ya. Makanya di dalam surat Al-Asr bagaimana? Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin ya.
demi masa. Semua manusia itu berada di dalam kerugian. Rugi kabeh wong iku, ya. Kecuali siapa? Ya, illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Apa cukup itu toh? Enggak. Ya. Wa amilus sholihat. Amal soleh. Terus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling ya menasehati, saling mewasiati tentang kebenaran, yakni perintah kepada ketaatan. Wa bis sabri. Sabar daripada meninggalkan perbuatan maksiat, yakni nahyun anil mungkar. Ya, itu poinnya. Tapi kita di dalam menjalankan ini dengan segala kemampuan kita, ya. Di dalam bidang yang kita tekuni, misalnya pekerjaan kita, ya. Misalnya dalam lingkungan kerja kita, ya, maka tunjukkan dengan akhlak kita. Ya, gak usah pakai dalil ya, gak apal dalil, gak usah pakai dalil ya. Qala ta'ala, ya usah sudah ya. Dengan akhlak kita, ya. Bagaimana kita itu berhubungan baik dengan lingkungan sekitar kita, ya. Dengan rekan kerja kita, ya. Teman-teman kita, ya. Bagaimana kita memperlakukan mereka itu sudah dakwah ilal khair, sudah, ya. Mengajak kepada kebaikan. Sumbernya apa? Ya Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ya, salah satu di antara niat-niat yang diajarkan para salaf itu, ya, di antaranya ini bisa kalian tulis, ya. Ya Allah, ya, saya niatkan ya hidup saya ini ya untuk mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di situ aja poinnya, ya. Ngajak kepada kebaikan. Ya, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Ya, kak moro-moro terus langsung moro alwi dadi dai mubal. Enggak, kalau seperti itu, ya. Moro Gus Alwi moro jadi ya. Ya. Apa lift moro gawe MT Aufa ya. MT Aufa. Ikono Gus L iki Gus Al. Ya. Gus Al kok moro-moro ngundang sound horror kambek kacamata ini rame ini ya. Ya. Gus Al, ini lulusan apa Pondok Artemis, Pondok Depo ya, MT apa Al Aufa, Gus Al, ya, ini tidak ada seperti itu. Jadi dengan segala kemampuan kita, ya, dari bidang kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, Al Hakimul Alim, ya, Maha bijaksana dan Maha mengetahui, ya, bagaimana ketika mendekatkan seseorang itu, ya, sesuai dengan kriteria ini dengan bidang yang mereka miliki, ya. Contoh misalnya ada orang itu dia dakwah ilal khairnya itu dengan hartanya, ya. Allah jadikan orang ini ringan tangan untuk membantu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang ini dia dijadikan seorang aparatur negara misalnya, ya. Allah jadikan orang ini itu wasilah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dengan jabatan yang dia miliki. Ada orang ya diberikan keahlian di dalam bidang multimedia misalnya. Allah jadikan orang ini cek jeda ambil Kanjeng Nabi. Keahlian tersebut mengarah kepada dakwah ilal khair, ngajak kepada kebaikan. Jadi seperti itu. Ya. Ada orang itu ya digerakkan sama Allah Subhanahu wa taala iso ngajak orang kepada kebaikan dengan sholawat misalnya. Dengan majelis sholawat. Akhirnya banyak orang yang senang sholawat kepada Kanjeng Nabi dan lain sebagainya, ya. Jadi semua itu Allah berikan porsinya masing-masing, ya. Tinggal kita memanfaatkan porsi itu dengan sebaik mungkin, ya. Cek diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terbaik, ya. Makanya di sini disebutkan wan nahyu anil munkar, ya. Wan nahyu an diddayhima alladzaini huma al-kufru wal maksiyah, ya. Perintah kepada iman dan ketaatan dan juga melarang dari keduanya, yaitu apa? Perbuatan kufur. Kufur itu ya bermakna perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kemudian selanjutnya wa qaulu ta'ala alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal falahu huwal fawzu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min a'zami sya'airiddin wa aqwa da'aimil islam wa
wa ahammil wadhaif وأهم الوظائف على المسلمين وبها قيام wa bihima qiwamul amri وبهما قيام الأمر kiwamul. Jadi itu kiam apa kiwamu? Kiwamu. Sini wabiha Heeh. wabiha qiwamul Ya amri. betul ya. Wa Wabihima bihima seharusnya. Karena kan itu amal ma'ruf nahi mungkar. wabihima Kiwamul amri qiwamul amri wa salahi sya'ni salahi sya'ni kullihi. kullihi. Ya, ini ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Artinya kan di sini disebutkan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yang artinya itu terus menerus, sedang dan konsisten terus menerus. Ya, jadi hanya sekali dua kali tidak, tapi makanya menjadikan kebiasaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, siapa itu umat Kanjeng Nabi itu? Yaitu ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, ya, mencegah perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Apa maksudnya al-falah itu? Al-fauzu bisa'adati dunya wal akhirah. Ya. Yaitu menang dengan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ini kan yang kita cari. Ya. Kebahagiaan dunia itu ya cuma sesaat, tapi kalau kebahagiaan dunia itu ada hubungannya dengan akhirat. Meskipun sesaat, itu terasa lama. Ya. Terasa lama dan akan dibawa hingga kita meninggal, dibawa sampai akhirat. Itu bedanya, ya. Kebahagiaan akhirat, ya, itu tidak bisa ditentukan dengan nikmat dunia apapun, ya. Contoh misalnya, orang dikasih kekayaan, ya, kasih jabatan, seneng kan, wah jabat, punya kekuasaan, ya, disegani orang, dihormati orang. Tapi kan berapa lama? 5 tahun ya, ya. 5 tahun lek KMKI lek di OD iso dadi anak putu ya Olive ya. Ya. 5 tahun selesai kon pensiun. Ya wis, apa yonine ilang ya. Wis gak anu wis ya. Ya, gak wibawa sudah. Apa mantan wis predikate pensiun. Cuman sesaat. Ya. Wong sak sugih ini model apa? Ya, mati selesai sudah, hartanya dibuat rebutan anak-anaknya. Tapi ketika hubungannya kebahagiaan akhirat, ya, dunia niku mang, ya, dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibawa mati, ya. Jadi ada benar dan salahnya juga ketika orang mengucapkan dunia gak digawe mati, ya. Lho dunia itu digawe mati, lek dunia itu digawe sangu mati, ngono lho, ya. Lek gak digawe sangu mati ya gak kok mati, gawe rebutan anak putu, ya. Punya uang misalnya, ada ini 100.000 disedekahno, kasih orang-orang yang membutuhkan, ya. Ini nanti dapat mati. Punya ilmu, ya, ilmunya diamalkan untuk dirinya sendiri, ya. Dia ajak kepada orang lain, dakwah ilal khair, ngajak kepada kebaikan, ya, dengan kemampuan yang dia miliki, apapun, ya, dengan potensi yang dia miliki. Akhirnya ada orang bisa tobat, ya. Ada satu cerita, ada seorang ulama itu, ya, ketika dia dakwah di keliling dunia, ya, ketika dia dakwah di salah satu negara, ya, dia dakwah di salah satu negara, didatangi oleh seorang yang ya mungkin usia sebaya lah, ya, dan seorang diciumi tangannya, ya, diciumi tangannya gitu. Kok tidak seperti biasanya, loh, kamu siapa, ya? Kamu siapa? Terus dia jawab ini, wahai Syekh, ya. Saya dulu ini orang yang istilahnya tahu dengan dunia glamor sembarang kalir, ya. Jadi dulu dia itu gitaris, ya. Saya sudah kenyang yang namanya ketenaran, ya. Dunia wanita dan lain sebagainya, ya. Suatu saat saya itu ya
Zaman waktu itu kalau nggak salah FB ya, Facebook. Ya. Suatu saat saya itu scroll Facebook. Ya. Suatu saat scroll Facebook, saya lihat ada tulisan Anda. Jadi tulisannya itu ringkas nasihatnya itu. Jadi kita hidup di intinya itu seperti gini. Jadi kita hidup di dunia, ya itu tidak hanya sekedar hidup, ya. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban dengan hidup kita, dengan yang memberi hidup kita, ya. Maka ya tanggung jawablah dengan hidup kita, ya. Saya lihat cara renungkan, ya. Apa hidup saya ini cukup gini-gini aja, ya. Cari keterangan selesai sudah, ternyata saya rasakan kosong. Kemudian saya tanya, ya, saya cari info siapa yang punya kalimat nasihat yang singkat seperti ini. Saya tanya, saya lihat, saya ditemukan dengan beberapa orang yang muridnya panjenengan. Ya, saya tobat, saya buang itu semua, dan saya sekarang ya jadi seorang pendakwah. Ya, seorang pendakwah. Tobat gara-gara satu kalimat itu. Ya, ini kan kita tidak tahu ya. Jadi mungkin kita pernah posting sesuatu ya. Mungkin kalimat yang pendek ternyata jadi sebab hidayah itu datang ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah kita dakwah ilal khair ya. Makanya di dalam doa ta'lim ini kan luar biasa ya. Badalala ta'alal khairi. Tapi dalal alal khair itu apa? Ibti'u wajila. Pengen golek ridane Gusti Allah. Tidak ada yang lain sudah. Ya. Dan pasti ya kalau kita itu golek ridane Gusti Allah, pasti akan ada orang-orang sih nggak seneng ya. Sudah biasa sudah ya, sudah sunnatullah itu ya. Wong sing nggak seneng itu pasti ada ya. Makanya disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar ini ya termasuk paling besarnya syiar agama ya. Karena dari amar ma'ruf nahi mungkar inilah ya syiar agama ini akan terus berdiri. Wa aqwada aimil Islam wa ahamil wadhaif alal muslimin. Dan ini wadifah yang paling penting kepada segenap umat Islam. Dan ini yang mungkin banyak dilupakan sekarang ini ya. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur kena doktrin ya. Wis urusin awakmu dewe. Gak usah nasihati orang lain ya. Akhirnya apa? Orang kata nasihati wis tak ngurus aku dewe, bahkan jungkir balik gak ngurus gitu ya. Padahal kita punya kewajiban. Tapi kewajiban kita bisa gugur dengan kita ngajak kepada kebaikan. Terlepas itu diterima atau tidak. Ya. Soal diterima atau tidak kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tugas kita itu cuma menasihati sudah. Ya, misalnya gak usah urus awakmu dhewe kok awakmu ya gak bener ae kok ngono. Iya, awakku gak bener. Tapi mosok kate padha belum nyemplung ya. Padha belum nyemplung ya. Ayo munggah bareng. Gitu kan ya. Atau dijawab dengan gini, kamu gak bener lho. Kan sing menungso sing bener di dunya iki, ya. Nek ngenteni sing bener nyampekno kebaikan ya ngenteni malaikat mudhun ya. Kon ngenteni malaikat Israel mudhun aja. Ya. Itu ya. Makanya kalau jika nasihat itu harus datang dari orang yang paling baik dengan syarat orang yang paling baik gak pernah melakukan maksiat, maka yang paling berat menasihati cuma Kanjeng Nabi tok. Ya. Maka tidak akan turun ya. Maka tidak ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu kecuali nang Kanjeng Nabi itu berarti ya. Jadi walaupun kita belum baik, kita berusaha memperbaiki diri ya sambil menasihati orang lain ya. Wa hamil mawdha'i fal muslimin wa bihima qiwamul amri wa salih sya'ni kulli ya. Dan karena amar ma'ruf nahi mungkar inilah ya agama, amar ma'ruf ya dan kebaikan itu akan menyeluruh merata di dalam segala urusan ya. Urusan akan menjadi baik jika amar ma'ruf nahi mungkar ini ditegakkan ya. Karena makanya kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini ditegakkan, karena ceritane BBM campur banyu perusahaan itu ono ya. Ya. Amar ma'ruf ini ditegakkan ya, gak akan ada korupsi ya. Kalau amar ma'ruf ditegakkan ya. Ketika kita amar ma'ruf ojo korupsi, wah awakmu saking gurung jabat, kalau jabat pasti korupsi. Ya. Jadi itu ya. Alhamdulillah min dzalik. Terus David selanjutnya wa bi ihmalima Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ihmalima tata'attalul huquq wa tata'adda.
tuta'adda وتتعدى الحدود ويخفى al-haqqu wa yakhfa al-haqqu ويخفى الحق wa yadharul batilu. ويظهر الباطل والمعروف عبارة عن كل شيء Amarallahu أمر bifi'lihi الله بفعله wa ahabba min ibadihi وأحب من عباده القيام به al-qiyama bihi وأحب min ibadihi القيام به. itu maf'ul sani itu ya. Jadi maf'ul sani. Allah itu senang ahabba min ibadihi itu maf'ul awal, al-qiyama bihi maf'ul sani karena didahului huruf jar. Terus Al-munkar kullu syai'in karihallahu fi'lahu wa ahabba min ibadihi tarkahu. Nah, ini kasih garis bawah ya. Jadi tadi kita bahas tentang ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Ya. Ma'ruf itu ibaratun, yaitu segala sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya. Nah, ini ya. Syariat itu berarti ya. Ma'ruf itu apa? Segala sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya. Ya. Wa ahabba min ibadihi al-qiyama bihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu senang, cinta, ya, remen kepada seorang hamba yang menegakkan ini tadi, ya. Jadi makanya wa bi ihmalihima tata'attalul huquq. Ketika bangsa ini, ketika umat ini sudah ya tidak peduli yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka tata'attalul huquq, maka hak-hak itu akan hilang gitu loh ya. Kebenaran-kebenaran itu akan tidak berguna ya. Syariat ini tidak berguna karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tuta'addal hudud, maka batas-batas itu akan senantiasa dilanggar. Soalnya apa? Kan sing nasihati. Ya, orang korupsi, merajalela, ya, pembunuhan, misalnya berzina dan sebagainya. Apa? Kan sing ngandani. Ya, soalnya apa? Kan ngandani ya wis percuma gitu. Ya. Kenapa? Karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di saat-saat seperti itu, maka apa yang terjadi? Yakhfal haqq wa yadharul batil. Maka kebenaran akan samar, ya. Wa yadharul batil. Kebaikan akan senantiasa nampak. Makanya di zaman seperti ini kita itu ndak gak usum apa istilahnya apa, aduh riya engko ibadah kali gak usum. Kita harus siarkan kebaikan kita. Ya. Siarkan kebaikan, ya. Jangan kalah sama mereka yang bangga menyiarkan perbuatan maksiat, ya. Urusan ikhlas gak ikhlas sudah, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus-menerus siar kebaikan, ya. Waduh riya ya, itu urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu mensiarkan kebaikan, ya. Terus menerus siarkan kebaikan, ya. Di zaman dimana orang itu bangga menyiarkan perbuatan maksiat, ya, jangan kalah, ya. Kenapa? Karena ketika kita itu nanti menyiarkan kebaikan itu, waduh, gak pantas aku, tak tawadhu aja, butuh waktunya, bukan waktunya sudah. Ya tak tawadhu, gak cocok aku. Orang akan menganggap ya bahwa perbuatan maksiat itu baik. Ya. Karena semakin merajalela, orang akan menormalisasi perbuatan maksiat. Maka tugas kita harus normalisasi siar kebaikan, jangan kalah. Ya. Wal ma'ruf ibaratun, ya, yaitu ma'ruf itu apa? Yaitu perumpamaan segala sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya, ya. Dan Allah itu senang, ya, jika hambanya tersebut menegakkan hal tersebut, ya. Itu namanya ma'ruf, ya. Di dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di dalam Qur'an hadis apa? Di antaranya kullu ma'rufin shadaqah, ya. Setiap perbuatan ma'ruf, perbuatan baik itu bernilai shadaqah. Wal mungkar, sedangkan mungkar itu apa? Kullu syai'in karihallahu fi'lahu. Allah yang enggak senang, ya, jika seorang hamba melakukannya, ya. Dan Allah itu senang jika seorang hamba itu meninggalkannya, ya. Jadi itu poinnya, ya. Ma'ruf itu apa? Kullu syai'in amarallahu bi fi'lihi wa habba min ibadi al-qiyama bihi. Wal munkar
kullu syai'in karihallahu fi'lahu wa ahabba min ibadihi tarkahu. Ya. Jadi mungkar itu apa? Perbuatan kemungkaran itu sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ahabba min ibadihi tarkahu, dan Allah senang jika seorang hamba itu meninggalkan perbuatan mungkar, ya. Jadi ketika kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, niatkan dalam hatinya, Allah, saya niat ya hari ini saya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dengan cara apa? Pasrah nang Gusti Allah, ya. Nanti ketika hati kita ketek kate nglakoni maksiat, bagus mang wis niat nahi mungkar gak sida, ya. Ketika hati kita itu ya moro-moro digerakkan, dimudahkan di dalam melakukan kebaikan, itu namanya ya, karena niat kita sudah ditata, niat amar ma'ruf, ya. Wa alam bis shawab, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.